Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Antika Putri, NIM 192100056. Saat ini saya menempuh pendidikan manajemen di Universitas Djana Badra, Yogyakarta. Video ini merupakan pemenuhan tugas perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Andes Yanuar Saksono MM. Cita-cita saya yaitu menjadi orang yang bermanfaat untuk sekitar, serta hobi saya mendengarkan musik dan menjadi penyanyi kamar mandi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang kabinet-kabinet yang pernah menjabat di Indonesia. Antara lain ada 8 kabinet. Yang pertama itu Kabinet Hatta, Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman Suwirjo, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan yang terakhir Kabinet Juanda. Nah, kabinet pertama yang akan kita bahas yaitu Kabinet Hatta. Dikenal sebagai kabinet presidensial yang berjalan selama periode 1945 sampai 1950, kurang lebih 5 tahun ya. Setelah penunjukan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden sekaligus perdana menteri, timbul keraguan-raguan dari partai Masyumi sebab trauma dengan perjanjian Renville. Adapun program kerja Kabinet Hatta itu antara lain ada 4. Yang pertama berunding atas dasar Renville, yang kedua melekaskan terbentuknya negara Indonesia Serikat, rasionalisasi serta pembangunan. Kabinet Hatta terguling sebab adanya penentangan keras dari oposisi yang membentuk Front Demokrasi Rakyat. Sebagai solusinya, Hatta meminta KNP untuk segera mengesahkan undang-undang tentang pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya selama 3 bulan. Nah, berbeda dengan program kerja dari Kabinet Hatta, program kerja dari Kabinet Natsir itu lebih ke tentang keamanan Indonesia. Yang pertama itu mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante. Yang kedua, menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara. Yang ketiga, menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Selanjutnya, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Dan terakhir, memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat. Hasil kerja kabinet ini itu berlangsungnya perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Sementara kendala yang dihadapi yaitu upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu dan timbul masalah keamanan dalam negeri berupa pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kabinet Natsir ini jatuh pada tanggal 21 Maret 1951 dikarenakan adanya tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan PP mengenai DPRD dan DPD-RS. Kabinet Sukiman Suwirjo merupakan kabinet kedua pada era demokrasi parlementer. Adapun program kerjanya yaitu menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Yang kedua, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial. Yang ketiga, mempercepat dan menyelesaikan persiapan pemilihan umum. Yang keempat, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian perburuhan. Selanjutnya, menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Dan yang terakhir, memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Adapun kendala yang dihadapi oleh kabinet ini yaitu programnya melanjutkan program Natsir, jadi tidak ada kendala yang berarti. Hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya.
seperti awalnya program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, namun selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Beberapa kendala lain yang dihadapi adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Duta Besar Amerika. Yang kedua, adanya krisis moral. Yang ketiga, masalah Iran Barat belum juga teratasi. Dan yang terakhir itu hubungan Sukiman dengan militernya kurang baik. Terus, Kabinet Sukiman itu tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya itu disebabkan karena adanya kegagalan dalam pertukaran nota keuangan antara Menlu Negara Indonesia, yaitu Ahmad Subarjo, dan Duta Besar Amerika Serikat yang bernama Merle Corhen. Nah, seperti kabinet-kabinet yang sebelumnya, kita juga akan membahas tentang program kerja, kendala yang dihadapi oleh kabinet ini, dan juga penyebab terjatuhnya Kabinet Wilopo. Yang pertama tentang program kerja Kabinet Wilopo, yaitu mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum. Yang kedua, berupaya untuk mengembalikan Irian Barat agar kembali menjadi wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Yang keempat, memperbaharui bidang pendidikan dan pengajaran. Yang terakhir, melaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif. Sedangkan kesulitan yang dialami oleh Kabinet Wilopo yaitu mengatasi gerakan separatisme yang terjadi di berbagai daerah, penekanan Presiden Soekarno yang dilakukan oleh sejumlah perwira Angkatan Darat pada tanggal 17 Oktober 1952 agar parlemen dibubarkan, serta yang terakhir itu kejadian Tanjung Morawa yang terjadi di Sumatera Utara. Kabinet Wilopo itu harus mengakhiri masa tugasnya karena tidak berhasil menyelesaikan masalah peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa itu dipicu oleh adanya gerakan yang diprakarsai oleh sejumlah perwira Angkatan Darat yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menghendaki agar Presiden Soekarno itu membubarkan parlementer. Tidak jauh berbeda dari program kerja kabinet-kabinet sebelumnya, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I juga masih berfokus pada memperjuangkan kembali Irian Barat, terus penyelenggaraan konferensi yaitu Asia Afrika, terus pelaksanaan politik bebas dan aktif, serta masih berkutat pada penyelesaian pertikaian. Pada masa Kabinet Ali Wongsonegoro, gangguan keamanan itu makin meningkat. Antara lain munculnya pemberontakan DITI di Jawa Barat, Dawet Bereh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihinggapi beberapa kesulitan, kabinet ini berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Kabinet ini akhirnya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun. Penyebab jatuhnya itu karena adanya perselisihan pendapat antara TNI AD dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan kepala staf TNI AD. Seperti namanya, kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Masyumi serta Wakil Perdana Menteri yaitu R. Janu Ismadi dari Pir Hazairin dan Harsono Cokroaminoto dari PSII. Presiden Soekarno itu sebenarnya kurang merestui kabinet ini karena yang menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai kepala pemerintahan kabinet ini adalah Wakil Presiden Muhammad Hatta. Program kerja dari kabinet ini antara lain mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, pemecahan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi. Yang ketiga itu memperjuangkan pengembalian Irian Barat. Keberhasilan dari kabinet ini diantaranya mengadakan perbaikan ekonomi termasuk mengendalikan harga dengan menjaga agar tidak terjadi inflasi dan sebagainya. Dalam masalah ekonomi, sebenarnya kabinet ini itu telah berhasil cukup baik.
Dapat dikatakan bahwa kehidupan rakyat sementara pada masa itu cukup makmur karena harga-harga barang kebutuhan pokok tidak melonjak naik akibat inflasi. Dalam periode kabinet ini, pemilihan umum pertama juga terlaksana pada tahun 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota-anggota DPR. Selain itu, kabinet ini juga mengembalikan wibawa pemerintah Republik Indonesia di mata pihak Angkatan Darat. Kabinet ini terjatuh karena merasa tugasnya sudah selesai pada tanggal 2 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri sekaligus menyerahkan mandatnya kepada Presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Nah, kabinet ini disebut juga Kabinet Ali Rum Idan karena dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo beserta wakilnya Muhammad Rum dan Idam Khalid. Program pokok dari kabinet ini yaitu pembatalan konferensi meja bundar, pemulihan keamanan dan ketertiban, serta melaksanakan keputusan konferensi Asia Afrika. Kinerja dari kabinet ini mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode Planning and Investment, yang hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Kabinet ini pun berumur tidak lebih dari 1 tahun dan akhirnya digantikan oleh kabinet selanjutnya yaitu Kabinet Juanda karena mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi yang membuat kabinet hasil pemilu 1 ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden. Kabinet Juanda atau biasa disebut Kabinet Karya dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya dari Partai PNI, beserta 3 orang wakil Perdana Menteri yaitu Hadi dari PNI, Idam Khalid dari NU, serta Johannes Leimena dari Parkindo. Kabinet ini memiliki 5 program yang disebut Pancakarya, yang isinya itu membentuk Dewan Nasional, menormalisasi keadaan Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan konferensi meja bundar, memperjuangkan Irian Barat, yang terakhir mempercepat pembangunan. Demikian yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.